Berikutnya dari program Kentongan kita langsung ke kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi Anda bahwa tenaga manusia itu sangat luar biasa, apalagi ditambah excitement. Jadi kita akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19. Banyak hal yang bisa kita bagikan di tengah-tengah excitement yang kita miliki. Seperti siang hari ini kita akan berbicara bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa di kelas inspirasi. Tentu juga nanti Anda bisa menyimak siaran ini dari YouTube channelnya RRI Denpasar ya. Dan tentu dari FM 88,6, 99,5, 100,9 dan 95,3. Oke, untuk siaran belajar di RRI kelas inspirasi siang hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Narasumber kita siang hari ini ada Bapak Budi Sekardi Supandi ILT. Saya panggilnya Bapak Budi. Betul, Indah. Betul ya, Bapak Budi bagaimana kabarnya? Saya sangat baik, terima kasih, sehat, sangat bahagia, Indah. Oke, Ya. Pak Budi, kalau berbicara tentang bagaimana menginspirasi, how to inspire people, kemudian bagaimana kita juga bisa terinspirasi dari orang lain, itu sudah lama pasti digeluti, ya kan ya? Iya. Dan sebelum kita mulai perjalanan Pak Budi, boleh diperkenalkan dulu, saya perkenalkan dulu kepada pendengar, Bapak Budi ini sebenarnya profesinya apa saja? Kalau orang-orang taunya sebagai pembicara, ya, tapi juga sekaligus sebagai penulis buku dan instruktur bahasa Inggris yang banyak juga punya punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, di sini kan nama Bapak Budi Sukardi Supandi ELT. Itu yang unik, saya nggak pernah dengar gelar seperti itu. Yeah. ELT, boleh diceritakan sedikit Pak Budi sekaligus juga introduce yourself seperti apa? Iya, terima kasih Indah, terima kasih pendengar RRI yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali ya bisa diundang untuk ngisi kelas inspirasi. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita memberikan satu manfaat yang besar buat kita semua. Tapi sebelum komentar mengenai ILT ya, Mbak Indah, tadi saya senang banget dengan kata-kata pembuka yang Mbak Indah ucapkan bahwa kita itu manusia itu luar biasa. Memang kemampuan kita itu hebat. Hebat banget Manusia dong. itu bisa melakukan hal-hal yang amazing. Betul, Ya? asal kita mau kan? True. Cuman sayangnya kita lihat banyak orang pada kenyataannya, realitanya mereka tidak melakukan semaksimal mungkin begitu. Jadi kalau kita percaya bahwa 10/10 adalah kemampuan maksimal, banyak orang hanya memberikan 5/10 atau bahkan mungkin 4/10 ya. Jadi kita itu harus yakin dulu nih, percaya dulu. Absolutely believe bahwa kita itu amazing creature. Kita itu memang makhluk yang luar biasa. Orang tanpa tangan pun, tanpa kaki pun kita lihat di YouTube tayangannya bisa melakukan hal-hal sebagaimana mereka normal begitu. Jadi kita itu harus percaya dulu, mindsetnya harus benar. Bahwa kita itu adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mengeluarkan, unleash the hidden potential, ya kan? Ini nih yang susah nih. Nah, ini kadang-kadang orang sampai umur 20-an, padahal teman-temannya nih udah jadi businessman, udah punya, jadi investor bahkan. Sekarang kan banyak anak muda yang investor. Tapi ternyata di umur lifetime crisis orang bilang, umur 25 itu. Aduh, saya apa ya potensinya itu? Itu yang sering jadi permasalahan. Kalau Pak Budi gimana sih menanggapinya tentang itu? Lifetime crisis itu umur 25 ya, saya baru tahu nih. Kebanyakan orang bilang gitu. Apa benar umur segitu atau ada lebih besar lagi angkanya? Iya. Setuju. Jadi gini Indah ya, ini menurut pengamatan saya ya. Saya percaya banget kata-kata John Maxwell yang bilang bahwa ada 2 hari yang paling penting bagi seseorang. Yang pertama adalah hari ketika dia dilahirkan, itu penting. Yang kedua adalah hari ketika dia tahu dia itu dikirim Tuhan itu untuk ngapain gitu. Apa misinya di dunia ini. Karena kita yakin dan percaya Tuhan itu kan sempurna. Sebelum dia membuat suatu produk, suatu barang, satu ciptaan, dia tahu ini manfaatnya apa gitu.
Mhm. Barang-barang yang ada di ruangan ini kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin ada di sini, ya Mmm, kan? iya. Nah, kita itu harus tahu dalam tanda petik manfaat saya itu apa di dunia ini. Nah, Mmm, ketika kita menemukan manfaat saya bagi orang lain, yes. ya, kita akan betul-betul punya greget gitu loh, betul-betul punya ambisi, Mmm, punya energi yang luar biasa, mhm, untuk menjalani hidup ini dengan cara yang luar biasa begitu, oke. ya. Nah, jadi intinya harus ketemu dulu ini, Iya. saya itu bakatnya apa gitu, Mmm, talenta saya apa, kekuatan saya apa gitu. mhm mhm. Nah, kalau boleh sharing sedikit, banyak orang sangat kecewa dengan Covid, saya juga ya. Mmm, Saya itu sehari-hari sibuk mengajar bahasa Inggris di hotel, mengajar bahasa Indonesia, tapi dari dulu Indah saya pengen banget jadi seorang trainer. Begitu kita dihajar sama Covid, saya melihat ini kesempatan saya ini. iya. Yang dari dulu pengen jadi trainer, pengen jadi penulis buku dan nggak jadi-jadi karena kesibukan sehari-hari. Mhm, Now it's my time, Indah. iya. Dan, eee, apa ya, setiap keinginan, manusia itu kan tidak bisa terpenuhi dalam dalam satu waktu seperti yang Pak Budi, apa ya, yang dulu dulu pengen banget jadi motivator, dulu sehari-harinya, ngajar aja, akhirnya sekarang tersampaikan. Tapi sebelumnya pasti ada dong perjalanan yang cukup panjang, sampai pada akhirnya sampai sekarang. Iya, betul betul. Pak Budi dulu kayak gimana sih mengawali, eee, langkah pertamanya? Katanya kalau orang sukses itu selalu mengawali perjalanannya dari satu langkah pertama di Iya, awal. betul. Itu gimana Pak Budi? Boleh share Iya iya ke iya, pendengar? betul. Jadi setiap orang itu suka sama kisah-kisah heroik ya, Nah, iya betul. ya. Wah dia keren banget tuh, Heeh. kisah seperti itu. Semakin babak belur ini jagoannya di awal, Mmm, semakin situasi tidak mendukung dia, mmm, semakin mampu dia mengatasinya, mhm, semakin kita itu merasa kayak terhipnotis gitu dengan mmm, kemampuannya ini, iya, ya. heeh, Makanya banyak orang suka dengan film-film superhero, iya, semakin kuat banditnya nih, penjahatnya, semakin kelabakan superhero-nya ini, semakin kita jadi gregetan gitu, ayo dong bangkit gitu ya. heeh, Nah, banyak sekali orang terinspirasi dengan demikian mengeluarkan the hidden potential itu dari cerita sukses orang lain. mmm, Salah satu hal yang penting yang mencerahkan kehidupan kita adalah kontras, Mbak Indah. Kontras, kontras? kontras. Sebelum orang mengalami sendiri kontras dalam hidupnya, Mhm, akan sulit untuk memiliki daya juang yang luar biasa. mmm, Dan saya sangat beruntung, saya sudah diberikan kesempatan untuk menikmati kontras dalam hidup, ya. mhm, Saya lahir dari keluarga yang sangat, apa namanya, kalau boleh dibilang miskin ya, mmm. menengah ke bawah, bawah sekali. Oke, Iya berarti sudah gimana ya, berarti seperti, eee, cerita-cerita orang sukses lainnya ya memang mengawali dari ground, dari bawah. iya iya. Jadi ketika kita memulai dari bawah ya, Mhm, ayah meninggalkan kami ketika ibu mengandung saya ya. mhm. Ibu kerja di bioskop ya, Oh, merobek karcis dan menuntun orang ke tempat duduknya, mhm, kami hanya tinggal dengan nenek. Jadi betul-betul hidup itu babak belur saya di awal, tapi saya melihat itu sebagai sebuah pemberian gitu. mhm mhm. Pemberian dari Tuhan kenapa? Karena dengan itulah timbul sebuah greget gitu loh Indah, timbul Mmm, sebuah dalam tanda petik dendam gitu ya. Timbul sebuah keinginan jangan sampai nanti anak saya mhm, seperti ini gitu. oke, Kan Bill Gates pernah bilang, mmm, "Kalau kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati dalam kondisi miskin, itu entirely your fault," gitu ya. Lu ngapain aja selama ini kan? oke, Bakat, talenta yang luar biasa yang Tuhan kasih kok nggak dipakai gitu dan bahkan tidak ditemukan. mmm. So contrast is the key untuk menemukan greget energi dalam diri kita. Nah, untuk dapetin greget, kontras itu kadang-kadang, eee, seperti Pak Budi di awal sudah di babak belur duluan gitu. Tapi ternyata di lain kondisi, di orang berbeda ternyata, di awal-awal dia menikmati kehidupan yang amat sangat nyaman, tapi ternyata di pertengahan baru babak belur dan itu apa ya, dan dia melihat ke samping, "Loh kok teman-teman saya udah enak-enak sedangkan saya, baru menderitanya." Nah, itu kan jadi gimana ya, kadang-kadang kalau ingin menjadi sesuatu yang luar biasa itu ternyata punya perjalanan yang berbeda. Iya, that's Timeline-nya life.
timeline-nya beda-beda. Berarti gitu dong Pak Budi Iya, ya? itu kan hidup. Life has ups and down, ya kan? Mhm. Kalau kita mau naik, Mhm. membumbung tinggi, kan kita harus jatuh dulu. Mhm. Sampai mana gitu, ya sampai serendah-rendahnya gitu, sampai titik nadir baru kemudian naik, karena sudah tidak ada pilihan lebih bawah lagi, kan begitu. Oke, jadi kayaknya obrolan awal kita ini lebih ke apa ya, kayak apa sih fundamental dari pengen jadi sukses itu atau pengen jadi sesuatu, itu berarti harus dari ground, dari bawah banget dan itu tadi menemukan greget, eee, apa ya, Iya. merasakan yang pahit-pahit dulu Iya, berarti. tapi menarik tadi ya bagaimana Mhm. menyikapi kegagalan ya, mungkin Mhm. kita bisa bahas Iya betul, berikutnya nanti ya. sekaligus ngobrol juga sama Pak Budi, Siap. gimana sih, bisa punya multi apa ya, eee, apa sih, bukan multi skill, berarti kan bisa jadi pengajar, bisa jadi, motivator juga, Iya iya. bisa jadi penulis buku juga. Siap, iya Wah, betul. kita akan ngobrol lebih banyak lagi, pendengar tetap bersama kami di RRI Denpasar Radio Tanggap Bencana COVID-19 dalam kelas inspirasi, sampai nanti di jam 12 siang.